Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengikuti mata kuliah riset operasi terkhusus yang akan diterapkan pada program studi agribisnis, di mana kita akan mempelajari berbagai bentuk permodelan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Umbu Joka, saya adalah dosen yang mengampu mata kuliah ini. Berikut saya tampilkan RPS dari mata kuliah ini untuk kita sama-sama lihat sebelum kita melangkah lebih jauh. Ya, begini. Telah ditampilkan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah riset operasi dengan kode AGB 35310, merupakan rumpun mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS, diajarkan pada semester 5. Berikut ditampilkan beberapa capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah, dan deskripsi singkat dari mata kuliah ini yang menekankan pada materi model linear programming, model transportasi, teori antrian, dan analisis jaringan kerja sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan melalui analisis kuantitatif dalam bidang pertanian, khusus dalam bidang agribisnis. Mata kuliah ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah manajemen produksi dalam agribisnis. Bahan kajian atau materi pembelajaran pokok atau juga pokok bahasan dalam mata kuliah ini seperti pengenalan riset operasi yang akan sama-sama kita pelajari hari ini, program linear, metode grafik, program linear metode simplex, dualitas, analisis sensitivitas, persoalan transportasi, persoalan penugasan atau assignment. Berikut beberapa referensi utama, ada buku Aminuddin dalam prinsip-prinsip riset operasi, Lee Seng M, Lawrence G. Moore, dan Bernard W. Taylor tahun 1990 tentang manajemen sains edisi ketiga, ada Lindos System Incorporate tahun 2007, ada beberapa pustaka pendukung itu bersumber dari jurnal Agrimor yang merupakan jurnal terbitan program studi agribisnis Universitas Timor. Berikut adalah media pembelajaran yang digunakan, biasanya menggunakan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Perangkat keras atau hardware-nya menggunakan laptop, flash disk, whiteboard, dan LCD. Salah satu media pembelajaran yang sedang kita gunakan adalah Zoom Meeting. Oke, kita lanjut kepada materi. Oke. Kita mulai pendahuluan riset operasi. Menurut Morse dan Kimball, riset operasi sebagai metode ilmiah atau scientific method yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Jadi riset operasi itu sangat menekankan pada pendekatan kuantitatif. Sedangkan Churchman, Arkoff, dan Arnold mendeskripsikan riset operasi sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum. Kata kuncinya menemukan pemecahan atau solusi optimum dari masalah-masalah tersebut. Apa saja masalah-masalahnya? Bisa saja tenaga kerja, bisa saja bahan baku, bisa saja biaya produksi atau biaya transportasi, itu akan menjadi masalah dalam proses produksi. Sehingga nanti harus dikombinasikan menjadi suatu bentuk kombinasi sumber daya yang optimum, entah itu memaksimumkan produksi, atau meminimumkan biaya, atau meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, Myler and M.K. Starr mendefinisikan riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Lagi-lagi kata kunci yang digunakan pada definisi menurut Miller dan M.K. Starr ini adalah optimal. Dari Indonesia ada Subagio, Asri, dan Handoko mendefinisikan riset operasi itu berkenaan dengan pengambilan keputusan yang optimal. Sekali lagi kata optimal, dalam penyusunan model dari sistem-sistem, baik deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata.
Jadi masalah-masalah di kehidupan nyata sehari-hari, misalnya sebuah agroindustri ingin memproduksi produk apa? Keripik. Nanti kombinasi bahan baku, kombinasi tenaga kerja, dan lain-lain akan sangat diperlukan. Oke, selanjutnya. Kita akan melangkah kepada salah satu analisis dalam metode riset operasi, yaitu dengan linear programming. Oke. Linear programming dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Nah, sumber-sumber daya kita terbatas, misalnya tenaga kerja kita, sumber modal kita untuk membeli alat-alat atau membeli lahan, kalau dalam usaha tani, lahan kita terbatas. Curah hujan, banyak lagi sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, ilmu ekonomi lahir. Dari keterbatasan-keterbatasan atau scarcity itu, lahirlah ilmu ekonomi di mana manusia mengkombinasikan sumber daya yang terbatas untuk mencukupkan atau memenuhi kebutuhan manusia atau keinginan manusia yang tidak terbatas, sehingga mencapai kesejahteraan. Nah, linear programming mengajarkan hal itu, bagaimana secara linear diprogram untuk membentuk model umum dalam pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukannya, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama, sedangkan jumlahnya terbatas. Nah, kita bisa lihat mungkin dalam proses produksi, bagaimana meminimalisir bahan baku itu terbuang. Kalau membuat kursi, membuat meja dari sekian kubik kayu, kita meminimalisir kayu yang tersisa itu sesedikit mungkin atau seminimal mungkin. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Oke, dalam model linear programming dikenal dua macam fungsi. Yang pertama, fungsi tujuan, merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran. Jadi kita mau apa? Kita mau dapat keuntungan yang sebesar-besarnya, kita mau menghemat biaya, sehingga produksi menjadi lebih efisien, apa tujuan kita? Tujuan sasaran dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya yang minimal. Pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Ini hanya simbol atau notasi, tapi dalam berbagai buku bebas. Intinya kita membangun sebuah kesepahaman yang sama bahwa Z itu adalah fungsi tujuan. Fungsi yang kedua adalah fungsi batasan. Merupakan bentuk penyediaan secara matematis, batasan-batasan kapasitas yang tersedia dan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Oke, ini gambaran matriks model linear programming. Jadi misalnya ada kegiatan satu, kayu tersedia sekian kubik, untuk meja sekian, untuk kursi sekian, untuk bangku sekian. Ini modelnya. Pemakaian sumber per unit kegiatan, nanti kita lihat ada batasan-batasannya, mungkin paku, kayu, tenaga kerja, nanti hasilnya berapa. Ini kapasitas batas maksimal. Delta ini merupakan margin pertambahan tiap unit dan tingkat kegiatannya. Bagaimana dengan model matematis? Kita lihat. Nah, dalam model matematis, fungsi tujuan itu dinarasikan atau dibuat dalam sebuah model, maksimumkan Z dengan
mau mencapai apa? Mencapai jumlah produksi berapa, harganya berapa, nanti itu kita akan dapatkan fungsi tujuannya. Sedangkan batasannya akan ada batasan tenaga. Misalnya tenaga kerja, ada batasan waktu, batasan kapasitas produksi, dan lain-lain. Mungkin kalau masih melihat model matematis ini belum ada gambaran, tapi nanti kalau sudah masuk dalam contoh soal, teman-teman mahasiswa sekalian akan lebih mudah memahaminya. Oke, dalam asumsi-asumsi dasar pada linear programming, ada yang pertama namanya proportionality. Proporsi, jadi naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding, proporsional. Jadi proporsional itu sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Misalnya, kita mengerjakan 10 buah bangku, itu kita butuh mungkin hanya 6 lembar kayu atau 6 balok kayu. Tapi begitu kita mengerjakan 20, kita butuh kelipatannya. Atau kita menambahkan hanya 5, karena kita mengoptimalkan kayu yang tersisa itu seminimal mungkin sehingga bisa dipakai untuk membuat meja lebih banyak. Yang kedua, additivity. Nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Atau dalam linear programming dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Jadi, kalau kita hanya tambah di X1, misalnya tambah untuk kursi, tidak mempengaruhi X2, yaitu produksi meja, atau X3, produksi bangku. Jadi kalau satu, hanya berpengaruh pada satu saja. Tidak saling mempengaruhi dan dalam satu model fungsi tujuan itu. Asumsi berikutnya adalah divisibility. Luaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Jadi tidak harus bilangan bulat, boleh pecahan. Yang keempat adalah deterministik atau sentently. Asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model linear programming dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang tepat. Bisa diperkirakan dengan pasti meskipun jarang tepat. Oleh karena itu divisibility itu bisa ada bilangan-bilangan pecahan mendekati. Tapi dalam beberapa kasus bilangan pecahan tidak diizinkan. Contohnya, tenaga kerja kan tidak bisa kita asumsikan membutuhkan tenaga kerja 1,5 orang, tidak. Jadi nanti ada model-model yang ada teknik-teknik analisis bagaimana supaya mengoptimalkan. Contohnya, sebuah perusahaan sepatu membuat dua macam sepatu. Yang pertama merek I1, itu sol karet. Kita anggaplah sol itu karet. Kalau mengerti, pernah melihat produksi sepatu, sol ada karet dan sol ada yang dari kulit. Nah, merek I1 ini solnya karet, merek I2 solnya kulit. Diperlukan 3 macam mesin. Ya, mesin pertama untuk membuat sol karet. Mesin kedua itu untuk membuat sol kulit. Dan mesin ketiga membuat bagian atas sepatu atau upper dan melakukan assembling perakitan bagian atas dengan sol. Setiap mesin sepatu merek I1 yaitu merek yang menggunakan sol karet mula-mula dikerjakan dengan mesin 1 selama 2 jam, berikutnya ke mesin 2 selama 2 kemudian tanpa melalui mesin 2 langsung ke mesin 3. Jadi kalau dalam pembuatan sepatu, mesin sepatu itu hanya bisa sol karet ya sol karet saja, tidak bisa digunakan untuk pembuatan sol kulit lagi. Sedangkan kalau mesin 2 untuk sol kulit ya hanya bisa mengerjakan sol kulit, tidak bisa lagi mengerjakan untuk sol karet. Nah, untuk bagian upper atau bagian atas sepatu itu boleh satu mesin untuk mengerjakan untuk sol kulit maupun sol karet. Jadi mesin 1 bisa langsung lompat ke mesin 3 tanpa harus ke mesin 2 karena mesin 2 spesifikasinya khusus untuk sol kulit. Oke. Jadi dari mesin 2 langsung ke mesin 3. Nah, ini batasan-batasannya. Jadi kapasitas kerja itu misalnya setiap mesin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Jadi kapasitas produksi dalam waktu untuk memproduksi satu sepatu sol karet
itu adalah 8 jam. Sedangkan untuk merek sepatu 2, yaitu yang menggunakan sol kulit, tidak diproses di mesin 1. Dari mesin 2 selama 3 jam, kemudian ke mesin 3 selama 5 jam. Lebih singkat untuk uppernya. Jam kerja maksimum setiap hari satu mesin adalah 8 jam. Oh, untuk mesin 1 maksud saya. Sedangkan mesin 2 adalah 15 jam dan mesin 3 adalah 30 jam. Sumbangan terhadap laba setiap lusin sepatu merek 1, I1, yaitu yang dengan menggunakan sol karet, adalah 30.000. Sedangkan merek I2 yang menggunakan sol kulit adalah 50.000. Masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 yang menggunakan sol karet dan I2 yang dibuat agar memaksimumkan laba. Oke, kita lanjut. Kita buat dalam bentuk tabel. Kita buat mesin. Mereknya I1, I2, sol karet, dan sol kulit. Mesinnya ada mesin 1 untuk sol karet, mesin 2 untuk sol kulit, dan mesin 3 untuk bagian upper. Nah, setelah itu kita buat maksimal. Mesin 1 hanya bisa untuk sol karet. Kita tulis 2 jam batasannya. Nolnya ini karena tidak bisa memproduksi untuk sol kulit. Kapasitas maksimum produksi dari mesin 1 adalah 8 jam. Sedangkan untuk mesin 2 tidak bisa membuat sol karet, hanya bisa membuat sol kulit. Batasan produksinya untuk satu pasang sepatu adalah 3 jam. Kapasitas maksimum dalam satu hari adalah 15 jam bekerja. Mesin juga perlu waktu untuk didinginkan atau istirahat. Yang ketiga, mesin upper. Mesin upper ini bisa memproduksi untuk sol karet maupun sol kulit. Untuk sol karet, kapasitas satu sepatu itu membutuhkan waktu 6 jam. Dan untuk satu pasang sepatu sol kulit 5 jam. Dengan satu hari atau kapasitas maksimum sebelum diistirahatkan bisa berproduksi selama 30 jam non-stop. Laba dari sepatu sol karet atau hasil penjualannya untuk setiap pasang itu 30.000. Kita notasikan dengan 3 saja. Dan untuk sepatu kulit 50.000. Dari sisi pengalaman sehari-hari, sepatu kulit memang akan lebih mahal daripada sepatu karet. Oke. Kita buat dalam bentuk matematis. Setelah kita lihat dari bentuk tabel, kita buat dalam bentuk matematis. Kita gunakan simbol atau notasi Z untuk memaksimumkan Z atau memaksimumkan keuntungan laba yang tadi dimaksud. Jadi, untuk sepatu sol karet harganya 30.000 atau kita notasikan dengan 3 saja, X1 sepatu sol karet tambah 5 X2. Batasan atau constraint adalah yang pertama, hanya 2 jam untuk sol setiap sepatu hanya membutuhkan waktu 2 jam, hanya bisa 2 jam. Sedangkan dan kapasitas produksinya adalah 8 jam. Karena maksimal kapasitas maksimum, kita gunakan simbol bukan sama dengan, melainkan lebih kecil sama dengan. Artinya, kurang dari 8 jam boleh, tapi lebih dari 8 jam tidak boleh. Presisi atau sama dengan 8 jam diperbolehkan. Batasan yang kedua adalah untuk sepatu sol kulit. Waktu produksi untuk satu pasang itu membutuhkan 3 jam. Dan kapasitas produksi maksimum atau beroperasi mesin untuk sepatu sol kulit adalah 15 jam. Sekali lagi, karena maksimum berarti lebih di bawah 15 jam atau lebih kecil dari 15 jam boleh, tapi melebihi 15 jam mesin sudah tidak mampu berproduksi lagi. Berikut untuk bahan upper atau atasan, mesin ini bisa memproduksi untuk sol karet maupun sol kulit dengan kapasitas maksimum sebelum istirahat adalah 30 jam. Nah, kita gambarkan fungsi yang pertama. Untuk batasan pertama sepatu sol karet, 2X lebih kecil dari 2X atau lebih kecil sama dengan 8. Kita bisa ubah menjadi bentuk sama dengan. Jadi X1 2X1 sama dengan 8, mari kita coba. Oke. Tulis 2X1 lebih kecil sama dengan 8. Kita rubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan, jadi X1 sama dengan 8. Oke, berikutnya kita mencari nilai X1. Nilai X1 berapa? X1 sama dengan 8 dibagi 2. Maka X1
sama dengan 4. Oke, kita gambar 4 di sini. 4, X1 nilainya 4. X2 tidak ada, karena memang dalam fungsi batasannya tidak bisa memproduksi X2. Oke, yang berikut. Oke. Nah, karena lebih kecil sama dengan yang diarsir adalah sisi sebelah kiri. Karena melebihi dari 4 jam itu sudah tidak bisa. Yang berikut, ini sudah memenuhi batasan-batasan. Yang pertama, non-negative constraint. Artinya X1 harus lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh nilainya negatif. Yang kedua, X2 juga lebih besar sama dengan 0. X2-nya 0. Pas. Yang ketiga, 2X1 lebih kecil sama dengan 8. Jadi X1 nilainya 4. Fungsi batasannya itu adalah 2X1 lebih kecil dari 8, 3X2 lebih kecil dari 15, sehingga nilai X2 kita bisa hitung begini. Setelah kita dapat nilai X1, kita lihat X2. Jadi X2 itu 3X2 lebih ke, diubah dari ketidaksamaan menjadi persamaan, yaitu 3X2 sama dengan 15. Sehingga X2 sama dengan 15 dibagi 3. X2 itu sama dengan 15 dibagi 3. Dari mana 15 bagi 3? Mari kita tulis. 3X2 sama dengan 15. X2 sama dengan 15 bagi 3. Sehingga X2 nilainya adalah 5. Oke, kita gambar. X2 5. Kita tarik dari 0 ke 5. Karena lebih kecil berarti diarsir adalah sisi bawahnya. Tarik ke bawah. Nah, pertemuan X1 dan X2 ini ada di antara X1-nya 4 dan X2-nya 5. Berikutnya, untuk mesin 3. Mesin yang membuat bahan atasan atau upper dari X2 itu fungsinya adalah 6X1 tambah 5X2 lebih kecil sama dengan 30. Maka kita bisa hitung pakai persamaan, kita masukkan. Kalau maaf, 6X1 tambah 5X2 kita ubah menjadi persamaan sama dengan 30. Oke, coba X1-nya sama dengan 0. 0, maka 5X2, maaf ya, 6 kali 0 tambah 5X2 sama dengan 30. Kita ubah. 5 kali 2, 5X2 maksud saya. X2 sama dengan 30. X2 sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6. Oke, di nilai X2-nya nanti 6, berarti di kisaran sekitar di sini, di atas 5 sedikit. Mari kita ubah. Kita coba untuk kalau X2-nya yang 0. Maka 6X1 tambah 5 kali 0 sama dengan 30. Maka 6X1 sama dengan 30.
X1 sama dengan 30 bagi 6. Hasilnya X1 5 nilainya. Berarti dia ada di sekitar sini. Coba kita lihat gambarnya seperti apa. Oke, seperti yang sudah dijelaskan angkanya. Nah, perpotongan karena ini lebih kecil sama dengan, berarti dia diarsir ke arah bawah. Seperti yang digambar, diarsir ke arah sini. Jadi ini tempat perpotongan antara X1, X2, dan X3. Jadi titik ini. Nanti akan diberi simbol daerah yang visible atau daerah yang layak untuk melakukan produksi. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke. Nah, mari kita mencari kombinasi yang optimum dengan menggambarkan fungsi tujuan. Nah, cara mencarinya adalah kita bisa menggunakan mistar, kita tarik dari titik origin atau 0 ini ke atas, kita ketemu yang paling optimal, paling jauh di mana? Biasanya di titik C. Coba kita lihat. Pada titik A, kita masukkan, coba. Kalau X1-nya 4, X2-nya 0, titik optimumnya 12, nilai produksinya 12. Coba kita di titik B. Coba saya hapus dulu semua. Oke, coba di titik B. Di titik B itu X1-nya 4, tapi X2-nya kita belum ketahui. Maka kita substitusikan pada batasan. Batasannya itu 6 kali 4 X1 di nilai C tadi. Maaf, di mesin 3 tadi, karena mesin 3 itu yang merangkum X1 dan X2, kita masukkan nilai X1 sudah ada, nilai 4, tapi X2 belum diketahui. Supaya kita bisa mengetahui nilai X2, kita masukkan nilai X1 4, X2 belum diketahui sama dengan 30. Jadi X2 itu 30, 6 kali 4, 24, dipindahkan ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif. 30 kurang 24 bagi 5, jadi 6/5. Jadi nilai Z untuk titik B ini, Z itu 3X1 tambah 5X2, 3 kali 4, 4 itu nilai X1 yang sudah tersedia, ditambah dengan 5 kali 6/5, hasil dari kita mencari nilai X2 tadi. 6 sama dengan 18. Oh, berarti lebih tinggi daripada titik A yang hanya 12. Oke, kita lihat untuk titik C. Di titik C, X2-nya kita tahu, 5. Tapi X1-nya kita belum tahu. Sehingga kita substitusikan batasan pada mesin ketiga itu, yang mencakup X1 dan X2. Jadi 6 kali X1 tambah 5 kali 5, sama dengan 30. Jadi nilai X1 itu 30, kita pindahkan kurang 25, dibagi dengan 5. Jadi 5/6. Nilai Z atau nilai fungsi tujuan pada titik C itu 3 kali 5/6 tambah 5 kali 5. Hasilnya 27/5. Oh, lebih tinggi dari titik B yang hanya 18 nilai fungsi tujuannya. Oke, kita coba di nilai D. Kalau nilai D itu X1-nya sudah kita ketahui 0, X2-nya yang 5. Sehingga kita masukkan 3 kali X1, 3 kali 0, tambah 5 kali 25. Berarti yang paling tinggi adalah pada titik C. Oke, yang berikutnya, fungsi batasan bertanda lebih besar atau sama dengan. Ini contohnya adalah batasan ketiga, 6X1 tambah 5X2, lebih kecil, sama dengan 30, bisa diubah menjadi ketidaksamaannya, 6X1 tambah 5X2 lebih besar sama dengan 30. Gambarnya kita bisa ubah. Tadi kalau arsirnya ke dalam, sekarang kita arsirnya keluar. Daerah visible-nya bukan di bawah lagi, karena semua arsirnya ke arah luar. Jadi ini kita tarik untuk X1 tadi ke arah luar, X2-nya tadi juga ke arah luar, X3-nya yang ke arah luar. Nah, pertemuan X1, X2, X3 itu menghasilkan daerah visible yang di atas. Kalau sebelumnya yang maksimum atau lebih kecil sama dengan itu berada di titik sekitar bawah ini, tapi sekarang berada di atas. Tinggal kita masukkan saja nanti angkanya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya harap video ini bisa berguna.
untuk rekan-rekan mahasiswa dalam memahami mata kuliah riset operasi. Terima kasih, selamat siang.